Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pimpinan administrasi umum dan administrasi keuangan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi umum. Nah, jadi administrasi umum ini merupakan usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Sedangkan pengertian dari administrasi keuangan, jadi administrasi keuangan ini merupakan perusahaan yang bertugas mengatur arus dari keuangan di sebuah perusahaan tersebut. Tugas dari administrasi umum yang pertama itu adalah menyusun rancangan rencana dan program kerja pada bidang administrasi umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Yang kedua itu menyusun rancangan kebijakan teknis di bidang administrasi umum. Yang ketiga, membantu dan menyusun saran alternatif di bidang administrasi umum. Yang keempat, yaitu menyiapkan data untuk mengevaluasi rancangan kebutuhan pegawai di lingkungan untuk mengetahui kesesuaiannya. Yang kelima, menyiapkan bahan atau data untuk menentukan skala dari prioritas pengadaan sarana prasarana untuk kelancaran tugas. Yang keenam, menyusun laporan di bidang administrasi umum sesuai dengan hasil yang sudah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua. Selanjutnya yaitu tugas dari administrasi keuangan. Jadi bagian keuangan ini merupakan unsur penunjang yang membantu tugas pengelolaan keuangan secara administratif. Yang pertama itu tugasnya adalah mempersiapkan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembangunan dan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, melayani administrasi keuangan baik itu untuk penerimaan maupun untuk pengeluaran. Yang ketiga, itu melayani administrasi keuangan staf dan karyawan tetap maupun dosen. Yang keempat, melakukan urusan pembayaran, pembiayaan, penyimpanan, dan urusan akuntansi. Yang kelima, menyusun laporan dari keuangan tahunan sebagai pertanggungjawaban anggaran kepada atasan. Nah, jadi Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ini merupakan pelaksana administrasi umum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang persuratan, kepegawaian, perlengkapan hubungan masyarakat, organisasi, dan tata laksana serta keuangan. Hal tersebut meliputi yang pertama itu menyusun rencana dan program kerja tahunan pada administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum yang meliputi bidang ketatausahaan, akademik, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang kelengkapan. Yang keempat, menyusun konsep instrumen, monitoring pelaksanaan kegiatan lembaga berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan. Yang kelima, mengurus rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan lainnya. Yang keenam, memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan kantor atau gedung. Yang ketujuh, melaksanakan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian. Yang kedelapan, mempersiapkan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembangunan, dan pelaksanaan anggaran dan memonitor pelaksanaan anggaran. Yang kesembilan,
mempersiapkan atau melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, pengadaan usul mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Yang terakhir yang ke-10 itu menyusun laporan kinerja bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban. Jadi cara pelaksanaan untuk administrasi umum ini, seorang administrasi dapat menyusun rencana program kerja bagian administrasi umum seperti membuat draft naskah dinas dan surat keluar atau masuk, serta meningkatkan kualitas dari pelayanan dan pengelolaan dalam bidang persyaratan kearsipan administrasi umum. Dan seorang administrasi juga mampu atau juga bisa membuat suatu bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan kearsipan surat dan dokumen. Untuk itu mereka juga dapat mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan berjalan dinas pejabat dan semua unsur, serta memberikan tugas dan petunjuk kepada staf untuk kelancaran petugas tersebut. Pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan pelaksanaan dari administrasi keuangan ini adalah proses pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dan membiayai kegiatan organisasi berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Jadi pelaksanaan untuk meningkatkan administrasi keuangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penerimaan dan yang kedua itu pengeluaran. Nah, jadi penerimaan keuangan ini sumber-sumbernya perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang telah disepakati, baik itu berupa konsep teoritis maupun peraturan dari pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran. Jadi dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan.